ada kerjaan lah, di tengah jalan tukar ambil orang lah, kita nggak pernah tahu teman. Maka lo cerita hari ini aku bete banget, aku pindah. Kalau anda sudah cerita kayak gitu, terus leadermu tetap, ayo kamu ada kejar di situ, itu menjadi. So kita kan harus curhat, tujuannya kan supaya kita dipahami lah ya, pas saat ini kita lagi bete. Tapi kadang-kadang kita, wah dipaksa terus sampai terakhir kan si agent merasa menjadi ya, terus malas sama juga. Wes moro-moro muntaber di WhatsApp nggak dibaca. Ya, jadi cerita curhat dekat leadermu bahwa dengan kamu dekat dengan leadermu juga nggak akan berprasangka buruk dengan kamu. Dengan anda semua nggak mungkin berprasangka buruk. Dia pasti tahu kondisinya lagi bete, lagi bermasalah dengan keluarganya. Ya, lain nggak cerita, ya kita nggak bisa tahu teman-teman, kita bukan dukun soalnya. Ya, kalau konsul, kita sebenarnya juga cerita ke dia tentang kita menemui siapa, harusnya ngapain, ya loh. Menemu orang yang tipenya kayak gini, kita harus ngapain, itu sering harus konsul. Tapi kadang agent ini merasa nih loh, aku ketemu dulu tuh kayaknya biasa-biasa aja, nggak ada masalah kok, jadi nggak perlu cerita, nggak perlu konsul. Tapi ketika ditanyai, ya harusnya coba cerita, gini loh, pertama kali aku, wah, baru pertama kali cerita kita wis kalah, ya. Dan itu sering terjadi. Anda merasa yang apa yang Anda lakukan sudah benar, tapi belum tentu benar menurut leader Anda. Percayalah, leader Anda yang paling benar, karena dia sudah pernah melakukan duluan. Kalau Anda merasa tidak ada masalah, itu berarti Anda bermasalah. Kenapa? Kita gak pernah ngerti apa-apa, kok merasa gak ada masalah, ya cerita wae. Konsul itu kan cuma bercerita kamu nemui siapa, terus case-mu apa, keluhannya apa, kendalanya apa, handlingnya piye, kan gitu toh, itu konsul. Kalau tanya tentang halo, cara ngeklaim ini apa, cara merubah polisinya apa. Kalau kita nggak punya pengetahuan itu ya kita mesti tanya aja. Jangan dijawab ngawur. Kadang-kadang agent di luar sana ya, bukan agent di sini ya, agent di luar sana itu jawabannya selalu ngawur semua tanpa bertanya ke leader. Alhasil apa? Ya nama asuransi ini jadi jelek. Kenapa? Ya banyak agent ngawur itu. Gitu. Jadi yang kita lakukan cuma 3 ini aja, cerita, konsul, sama tanya. Kalau ada 1 hari, 2 hari aja tidak bercerita, tidak konsul, tidak tanya ke leader, berarti kita bisa menyimpulkan bahwa Anda tidak menemui siapa-siapa hari ini, atau kemarin lusa, karena nggak ada respon, nggak pernah tanya, betul nggak? Siapa yang sampai hari ini, terakhir hari ini ya, masih tanya ke leadernya? Saya. Luar biasa ya, berarti hidupnya sudah oke ya. Biasakan seperti itu teman-teman ya, karena bertanya ini penting banget. Apa yang menurut kita benar, belum tentu menurut leader Anda benar. Ya, so supaya kita dapat kepastian, ya mending tanya aja. Nggak berat kan tanya, cuma tanya aja ya. Dan activity, tadi kan ada 3 ya, follow system, follow itu, dan activity. Activity jelas sekali. Kita sebagai agent baru mau jalan itu kayaknya loh ya, saya itu juga sama, buram banget, sehingga pede kan, ya kan? Nggak percaya diri kan? Kenapa sih kita nggak percaya diri? Ada yang bisa bantu jawab? Kenapa kita nggak percaya diri? Ya satu, sama lagi? Nggak yakin, apa lagi? Nggak tahu produk dan nggak yakin, kapan gitu toh? Males. Apa? Males. Males. Betul ya teman. Jadi kalau kita nggak percaya diri, sebenarnya ya betul, karena kita belum tahu apa-apa. Nah, supaya tahu itu kita harus ngapain? Training. Ya, training, tapi bukan hanya training teman-teman. Kan kita nggak mau beraktivitas kan karena kita merasa kita tidak bisa, betul ya? Tidak bisa, jadi bisa. Di tengah-tengahnya ada apa teman-teman? Belajar teman-teman. Belajar bisa dilakukan di Kelas. belajar, tapi bukan cuma belajar teman-teman, di depannya harus ada mau. Di dunia ini nggak ada bisa atau nggak bisa, percaya saya selalu sondingan ini ke tim saya, nggak ada bisa atau nggak bisa, itu nggak ada. Yang ada adalah mau atau tidak mau, ya. Jadi belajar pun kita, oh ya aku mau, aku belajar, aku ya mau, tapi mau nggak ngulangi berkali-kali, mau nggak nurut, mau nggak mengikuti sistem, mau nggak follow leader, mau nggak aktivitas, itu kan mau atau tidak mau. Ada
Anda bisa belajar berkali-kali, tapi mau aktivitas nggak? Sampai nggak sinkron teman-teman? Ya itu yang membuat kita nggak percaya diri, karena kita nggak punya skill apa-apa, nggak mau belajar, suruh jalan. Sama kayak gini, ada contoh, Anda seorang tentara, saya komandannya nih, ayo tak kasih senjata perang, mau jalan? Kenapa nggak mau? Sudah ada senjata kok. Nah, nggak tahu tujuannya, terus nggak tahu tekniknya, terus nggak ada sasarannya, nggak ngerti ini berdiri di si peluru enggak. Suruh maju tapi berdiri kosong, nah ya mati konyol teman-teman ya. Itu yang kadang-kadang saya rasakan waktu itu ya, saya rasakan nggak bisa saya maju kalau saya nggak ngerti apa-apa. So ya kita harus belajar. Tapi ketika kita mau belajar ini kan hambatannya banyak. Sing nggak punya waktu lah, sing males lah, sing nggak suka masuk kelas lah. Ya itu saya dulu teman-teman. Saya nggak suka masuk kelas itu. Tapi leader saya tetap berkata bahwa mau nggak mau kamu harus masuk kelas. Supaya apa sih? Supaya habitnya kebentuk. Datang ke kantor, ikuti kelas, terus seperti itu. Sebenarnya kalau leader saya mau manjakan saya, dia bisa datangin saya kok. Dia bisa training saya di depot saya kok. Dia bisa lakukan apapun supaya saya senang. Kalau Anda hari ini menemukan leader yang datang kelas, ikuti kelasnya, ikuti aturannya, wah berbahagialah Anda. Karena itu leader yang pasti support Anda. Bukan berarti yang datengin itu bukan nggak support ya, bukan seperti itu. Cuma maksudnya gitu. Kan lihat karakternya orang. Saya ini nggak suka kalau masuk kelas. Ya wes beli itu mau masuk kelas. Nah, kamu suka berarti kan kamu belani gitu loh. Maksudnya saya seperti itu. Perlakuan setiap agent pasti beda-beda. Nah, semua di sama rangkatan seperti itu ya pasti melayu-layu. Cuma kebetulan hari ini saya adalah orang dengan karakter. Saya nggak suka masuk kelas. Saya orang sombong. So dia juga pasti harus lebih jual mahal dari saya. Apa-apaan sih? Kamu cukup ajarin aku ngerti tekniknya dan aku dapat uang. Selesai. Cuma gitu aja. Tapi dia tetap kekeh, nggak mau datang aja ke kelas. Simple teman-teman. Itu melatih kita supaya nurut leader. Itu menurut saya teman-teman ya. Nah ini juga main yang kedua. Kita kadang-kadang aktivitas karena kita nih mindsetnya closing. Terus ya, betul ya? Aduh orang ini pasti bisa closing. Ayo, siapa yang senyum hari ini? Yang senyum berarti mindsetnya closing ya. Jadi kita harus punya mindset bahwa kita cuma cerita teman-teman. Kalau kita cuma cerita, kita ada beban nggak sih? Nggak ada. Wah ketemu orang cerita. Terlepas dia mau closing apa nggak closing itu urusan nanti lah. Tugas kita sebagai agent baru, pokoknya tabur yang banyak. Ya, tabur yang banyak itu butuh closing nggak sih? Ya butuh, tapi kan kita harus pelan-pelan. Ya, jangan sampai serampangan bodoh langsung tiba-tiba, maaf ya, caranya dihilangin. Aku main 500.000, bantu kok. Serius teman-teman, orang lihat karakter seperti itu mungkin bantu hari ini. Tapi bantu berapa sih? Gak banyak, paling jawabannya minimnya piro kan gitu. So itu berarti Anda pasti ada yang salah dengan cara presentasi Anda. Oke ya? Jadi kita harus punya mindset cuma cerita aja. Terus kalau saya punya mindset lainnya closing ini kayak closing gede kayak komisi gede kayak no, buang itu semua. Kita cuma punya mindset cerita. Jadi gak ada beban. Contoh ya, pokoknya namanya siapa? Kuandre suatu saat kenal dengan di banget, deket, akhirnya mau nyoba pinjam duit. Pinjam duit dong? Ya. Wih, sorry kok, nggak punya duit. Sakit hati. Ya, sakit hati. Cuman aku ngomong, ada film Avenger api, lu mesti nonton. Lu habis pokoknya. Lu ceritanya, bikin penasaran. Saya nonton atau nggak nonton, sakit hati nggak? So, cuma cerita gitu aja teman-teman. Ada produk bagus, tak ceritai, Anda nggak mau ya sudah. Saya juga pernah terinspirasi sama Cisun gitu ya. Cisun pernah bilang gitu ya, pokoknya kita nggak pernah mengong, kita nggak dapat duit jadi sudah. Selama kita mengong, terus pokoknya mengong ya lah. Pasti ada kemungkinan duit masuk. Ya. Nah ini juga. Kadang kita ini di bisnis prudential ini kan nggak langsung resign, mau langsung full di prudential. Sampai hari ini masih belum full time di prudential. Masih banyak ya. Rata-rata sebagai pengusaha atau sebagai karyawan. Bisa diri. Ada yang karyawan, ada yang pengusaha ya. Cuman kalau disuruh harus milih, bikin jadwal untuk prudential, 'prudential, 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 'prudential,
Anda belani nggak? Belani. Kenapa membelani? Hah? Termasuk jadwal aktivitas. Jadi artinya kalau Anda belani, ya bagus. Berarti Anda sudah berada di habit yang betul. Artinya gini, dengan kesibukan kita terus ditambah lagi satu bisnis, kadang kita merasa apa sih? Belum tentu dapat uangnya kok. Saya harus follow-up, masih lama lah, nanti lah. Sering kali kita kayak gitu, termasuk saya, maksud saya. Jadi saya di sini bercerita tentang saya dulu. Jadi apa yang di sini itu saya dulu. Ya, saya nggak pernah belani jadwal khusus untuk bekerja, tapi istri saya kalau bilang, bikin jadwal khusus untuk pro, itu aku nggak minta kamu tutup depotmu, aku nggak minta kamu hentikan kerjamu di komputer, aku nggak minta itu. Aku cuma bilang, siapin jadwal khusus untuk bekerja. Contoh ya, dia bilang, kamu misalnya sehari 2 jam atau 3 jam bisa nggak? 2 jam 3 jam bisa ya wis. Setiap kamu sehari itu kamu putusin jam 9 sampai jam 12 misalnya. Fokus di pro, ya sudah nggak usah ngetik komputer, nggak usah ngetik depot. Fokusnya di pro, entah itu kamu kontak orang, entah itu kamu nemui orang, entah itu apapun lah. Dia cuma bilang siapin jadwal khusus. Tapi tidak boleh berubah-ubah. Waduh hari ini ada ketemu orang komputer, nanti tak mau bantu sore ya, nggak bisa. Kita harus komit. Jam 9 sampai jam 12 ya itu yang di lock. Begitu ada janjian ya kita harus bisa merubah orang yang janjian baru ke jam lain, bukan ini yang dikorbankan digeser gitu loh. Itu membentuk habit sehingga kita konsisten bahwa ya jam segitu ngurusin pro. Lepas dari itu, terus kamu mau taruh pro ya tidak apa-apa, tapi at least dia mengajarkan saya bahwa habit itu perlu dibentuk. Nggak bisa langsung moro-moro Anda join langsung wah Prudential number 1 mana ada, nggak ada. Karena hari ini bisnis Anda pun kerjaan Anda pun masih menghasilkan uang, setuju ya? Anda bukan bangkrut semua kan di sini, ya kan? Sama. Habit nggak akan muncul kalau Anda tidak dalam kesusahan, tidak kepepet, ya. The power of kepepet itu gede banget, sampai harus belani bikin jadwal, ya. So habit bikin jadwal khusus. Kenapa khususnya tak terus besar? Kenapa? Karena khusus ini harus benar dilakuin. Nggak peduli kamu cuma 1 jam toh, kamu memang benar bisa 1 jam, Anda semua bisa benar 1 jam, lakukan. Tapi masuk 1 jam toh ya, gitu loh ya. Ya tambahin dikit lah, working minggu ya. Minimal paling enggak ya 3 jam untuk ketemu orang, ngobrol, bikin janji segala macam. Ya, yang penting ada jadwal khusus. Waduh, aku nggak bisa Senin sampai Jumat ya wes, berarti apa? Sabtu seharian penuh khusus buat pro, langsung ngurusin lainnya, bisa nggak? Ya wes itu Anda sendiri yang memutuskan bisa atau tidaknya ya. Tentang jadwal Anda bisa atur sendiri jadwal khusus itu kayak gimana. Yang mau saya sampaikan adalah ketika Anda sudah bikin jadwalnya, ya ayo dipenuhi sama-sama bahwa ini harus terjadi dan harus dilakukan. Entah itu konsul, entah itu ketemu orang, entah itu cerita atau apapun lah. Pokoknya ngurusin pro, jangan ngurusin tetap kerjaan lama. Khususnya bagi karyawan pastinya kan nggak bisa jam 7 sampai jam 5 pasti nggak bisa, benar ya? Tapi kalau misalnya ada malam jam 6 sampai jam 9 sempat melakukan menjalani bisnis ada di pro, dia lakukan gitu. Karena menurut saya saat ini setelah saya simpulkan ya, bisnis pro itu uniknya gitu. Bisnis pro ini bisa Anda lakukan di seluruh sela-sela kehidupan Anda. Betul ya? Kapanpun, dimanapun Anda bisa lakukan bisnis ini. Selama Anda tahu skillnya, Anda tahu caranya, Anda tahu produknya, kan kapanpun bisa. Lagi renang, ketemu orang baru bisa ngobrol, ya. Lagi di kafe, ketemu orang rasanya kok ramah, bisa ngobrol. Bisnis ini bisa dilakukan dimanapun di sela-sela kehidupan Anda. Lagi makan ketemu orang baik, ya ngobrol aja. Apakah ketika ngobrol itu pertama harus ngomong tentang pro? Ya enggak lah, bosan nanti. Tapi kan kita sudah melakukan proses untuk prospek, ya. Prospek itu kan ada tahapannya. Kan nggak mungkin, wah, sorry bu, nama siapa? Wah, Vicky bu, I love you. Jadi teman-teman, so kan harus pendekatan dulu, dia salah punya laki. Ya, kan harus pendekatan dulu, mengenal karakternya dia, baru kita bisa mulai prospek. Tapi kalau kita bayangin tidak pernah mengenal orang, terus kita berharap closing, mungkin nggak teman? Meskipun kita taat doa tiap hari, mungkin nggak sih? Nggak mungkin teman-teman, harus ada actionnya juga. Ya, oke? Motivasi itu yang saya sebut di awal sih. Motivasi terbesar kita adalah ya keluarga kita sih. Menurut saya ya keluarga kita. Anda pengen apa di bisnis ini? Kan harus ada yang bisa membuat Anda termotivasi. Saya dulu cuma pengen loh, gila, istri saya ini, saya ngomong penggasan gitu kok rasanya enak ya urip ya.
makan tidur mutai, duit masuk gitu. Saya cuma niru dulu. Ya apa lah, aku besok punya nominal yang lebih gede, tapi bisa nyantai kayak gitu. Itu terus saya pikiran nggak aneh-aneh. Jadi saya melakukan ini, saya cuma tujuan itu. Saya ingin ketika anak saya sekolah besok, ketika lahir 2015, ketika anak saya sekolah, saya paling senang, paling happy kalau saya yang antar sekolah, saya yang jemput. Hari ini saya bisa lakukan itu, dan saya sewenang-wenang. Kenapa sih? Karena saya merasa itu di Prinsip Prudential ini kita punya banyak waktu. Kenapa? Di sekolah pun kita nunggu anak ketemu orang lagi. Ya loh, selama kita mau, kemungkinan uang masih ada, ya. Di sini. Itu selalu terikat di sini. Terima kasih Bu Jun. Jadi menurut saya bisnis ini bisa dilakukan di sela-sela kehidupan Anda. Jadi nggak ada beban kan, mau ngantor kayak nggak ngantor kayak nggak ada ngantor kita di sekolah anak juga ngantor, kita di makan siang dengan teman dia juga ngantor gitu. So lakukan aja. Yang penting disiapin telurnya dulu. Pengen itu tadi teman-teman. Ya, itu yang memotivasi saya bahwa saya harus di bisnis Prudential karena saya punya duitnya. Jujur aja saya memang suka duit. Gitu. Jadi kalau kita suka duit, suka kita duit, kita pasti lebih pengen kalau kita duduk pun orang duitnya datang. Ya contoh kayak istri saya, memang itu waktu itu masih agent, tapi kan terinspirasi bahwa enak ya tidur makan muta itu duit, tidur makan muta itu duit tuh. Ah gila, ini bisnis apa sih ini? Sayangnya istri saya dulu tidak menjelaskan karena malas dengan saya. Orang benceng mau saya. Jadi nggak mungkin istri saya mau jelaskan panjang-panjang wes bukan tipenya wes. Gampang masalah wes, gitu toh. Ya, oke. Nah saya juga mau sharing sih tentang teknik-teknik dasar ya. Artinya tetap ya teknik-teknik ini adalah bukan karena saya pintar, no, tapi karena saya mencoba terus menyimpulkan di versi saya. Ya, kembali lagi apapun yang saya sharingkan di sini yang paling benar adalah leader Anda. Oke ya. Begitu kita ketemu orang, tentunya leader Anda pasti akan mengajari cara bikin janji segala macam. Apapun ya, kayak kemarin 2 minggu lalu kan sudah diajarin ya. Tapi kan kita sebelumnya kita harus melakukan pendekatan dulu sama seseorang, ya, siapapun target kita. So menurut saya setelah saya simpulkan adalah cara terbaik untuk membuat kita dekat dengan orang adalah membuat obrolan-obrolan yang membuat orang happy. Jadi ketemu orang pertama kali ya harus langsung ngomong kok mesti aku udah asuransi tak kok anak piro mesti apa lah itu menjadi. So kita bikin obrolan-obrolan itu. Obrolan-obrolan yang bikin happy apa? Menurut saya obrolan tentang keluarga, tentang hobi atau liburan dan tentang kerjaan. So kita cuma cerita aja tuh anaknya piro, kok kerja apa, atau kemarin liburan mana tuh tahun baruan atau itu. Bikin aja obrolan yang happy gitu. Ketika Anda melihat orang ini suka bermain dengan anak, yo kita bahas aja tentang keluarga, tentang family. Ketika kita membuat kedekatan dengan cara obrolan-obrolan yang bikin dia happy, itu gampang teman-teman. Dekatnya itu gampang, bukan gampang closing ya. Membuat kita jadi lebih dekat dengan mudah. Kalau kita pancing dia tanya kerjaan, dia agak aras-arasan jawab, yo kita juga harus peka bahwa orang ini nggak suka obrolan tentang kerjaan. Kita switch lagi obrolan tentang apa, liburan mungkin. Jadi ya jangan dipaksa tentang obrolan kerjaan terus, gitu loh. Jadi ini pilihan teman-teman. Anda bisa pilih obrolan tentang hobi. Kok suka basket tak? Wih, dan kok bahas di mana? Kok nggak pernah ketemu? Iya, aku di basket di sahabat. Oh iya, aku di Malang ya, pantas kan ketemu ya. Jadi paling nggak kan hobinya kita bicarakan aja. Kok ikut kemana segala macam itu ngobrol gitu aja. Terus sekarang saya olahraga tapi. Ya loh, orang dari mana kok? Waduh, kayak aku sekarang nggak pernah kumpul ya teman-teman. Boleh ya, aku melok join di konten kok. Terus ngobrol tentang hobinya. Kita bisa lihat reaksinya kok teman-teman. Ketika dia happy ngobrol, wah, kita tanya titik sedikit maksudnya. Kita tanya sedikit, ngobrolnya dia bahas panjang. Jawabnya tuh panjang. Wah, berarti orang ini senang. Ya udah kita juga jangan jadi orang yang mencari juga. Dia cerita panjang, wah sama aku juga wah kita jadi curhat. Kita kan tujuannya mau dekat sama dia. Ini terutama cewek ya. Cewek itu paling senang didengarkan, setuju ya? Jadilah kita kayak ngejar cewek. Kita tanya TV, tapi ada cerita panjang, wah disenangi nggak ada cewek itu? Si cewek pasti merasa wah ini calon yang sempurna. Betul ya? Bisa mendengarkan keluh kesahku, padahal tanya gitu toh. Ya apa kabarmu? Oh gini, tadi pagi lo kamu cek dari mama tuh. Wow, terus pada tanya simpel tadi hari ini nggak ngapain. So kita harus bisa jadi orang yang peka juga gitu. Meskipun kita kan cuma berusaha, kerjaan kita cuma berusaha nih mancing teman-teman. Mancing. Kapan kita ngantong sesuatu? Ya, friending tadi ya. Kita ngantongin sesuatu dari kita bertanya. Ya,
sambil kita ngobrol-ngobrol tentang kerjaan hobi dan lain-lain, kita harus selipin sedikit tentang matchingnya. Aku dulu juga senang basket. Oh, kok ini hobi mobil ya? Kayaknya mobilnya di garasi kok keren-keren, Bu. Sama loh, Bu, dulu aku juga hobi mobil, tapi sayang, Bu, aku ini wis aksesorisnya, mobilnya larangan aksesoris, akhirnya aku nyerah tuh. Kan gitu ya, nggak apa-apa sih. Masa dia tanya, kamu mobilmu apa dulu? Kayaknya nggak kayak gitu juga ya. Tapi begitu Anda membicarakan tentang hobi, percaya saya, yang dibicarakan adalah dirinya. Dia pasti bercerita panjang. Lu tahu mobil ini ada histori nih, wah cerita histori ini, padahal mobil. Dan kita pun nggak ngerti mobil sebenarnya. Tapi kan kita cuma berusaha matching. Ketemu orang dengan logat luar pulau, loh. Pokoknya orang luar pulau mana kok? Oh aku Banjar, waduh podo cecakku ya Banjar, padahal ya cecakku bukan Banjar. So kita matching gitu toh, kita cuma berusaha menyamakan frekuensi supaya dia welcome dengan kita. Kalau dia welcome dengan kita, happy dengan kita ngomong apapun, dia dengerin ya. Tapi kalau kita bencana artinya gini, dia cerita panjang, ditimpali kita dengan cerita lebih panjang lagi dari dia. Itu yang membuat orang jadi PT dan nggak akan bisa dekat dengan kita. Posisikan Anda di sini adalah mencari calon pasangan, ya, terutama cewek. Kalau kita mau mencari cewek, tentunya kan kita berusaha mengerti dia itu siapa. Tapi kan sudah jadi istri, wah kayaknya berbeda ya. Yang kehidupan lebar berarti mengalami. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi kita mendekatinya ya, tentu kita harus mulai cari tahu, oh hobinya apa. Oh warna pink ya, sama aku juga senang warna pink. Kayaknya kamu bukan pinky deh. Ya juga jangan sampai ngawur kayak gitu lebay teman-teman. Ya. Pilih sesuatu yang bisa di-matching dengan normal, jangan terlalu ngawur. Senang pink, aku ya senang pink, tapi yang senang pink apa itu warna ya. Ya pilih juga teman-teman ya, jangan ngawur juga ya. Oke? Peka, kita. Kadang-kadang kita di cerita, kayak megang handphone, kita nyocos terus cerita terus. Jadi kita harus peka, teman-teman dia megang handphone, dia mau cerita. Dan jangan ngambil handphone juga barengan gini. Gitu ya, ini soal udah dimulai 5 jam teman-teman. Gak selesai. Jadi kita juga harus peka dengan kondisi-kondisi seperti itu. Kalau dia gitu ya, oh minum saya loh, Bu, ini gak enak. Kita peka, jadi kita tunjukkan bahwa kita care. Dia jam, ngomong terus. Kita nggak tanya dia, kok ada jadwal tak? Kan harus gitu. Sampai orang sudah kayak ngomong, bisa ketemu tak prospek kayak orang. Mau terus terus. Kita nggak peka, terus kita ngomong terus. Orang nyaman nggak teman? Menurut saya kita harus belajar peka. Kalau kita peka, paling enggak lah, kita bisa mendekatkan diri dengan dia. Kita nggak berharap closing ya teman-teman. Jangan berharap kalau kita sudah melakukan ini kita pasti closing, no. Itu cuma momentum aja ya. Siapa tahu dia dekat dengan kita. Suatu saat dia pulang rumah, mau berangkat ke adijasa, pulang lagi besok ketemu kita lagi. Wah dia cerita, oh ya bikin polisi kamu ya Pak. Itu cuma momentum aja teman-teman. Tapi yang penting kan kita harus dekat dulu. Lalu kita mencek ada momentum seperti itu. Dia ke adijasa, pulang terus ketemu kita. Mungkin nggak dia tanya sesuatu ke kita kalau kita mencek Gak mungkin tanya di orang lain lah, dulur tak, temen tak. Tapi kalau kita nyaman enak bisa omong sama dia pasti tanya, oh iya, kemarin tuh koncoku waduh Sano, umur sekian ini. Dia kan cerita sendiri. So kita bisa masuk dengan mudahnya. Kenapa? Karena kita sudah dekat. Oke ya, tapi ya kita harus peka. Yang peka ini penting. Melihat handphone, kita juga melihat handphone. Ya kita diem aja. Oh enggak apa-apa terus mau yang ngomongin. Kita harus ngomong, gak apa-apa kok, selesaikan dulu ya urusanmu. Aku juga nyantai kok, gak kesusu. Ya jangan megang handphone juga, itu tambah susu ya megang handphone. Dia mau nanti dia sungkan-sungkan sendiri kok. Oh iya, taruh handphonenya. Iya, mau cerita apa tadi? Peka itu penting. Agent baru kadang-kadang tidak menyadari hal ini. Ngomong terus. Bojone manggil, Pak, ini loh. Tetap cerita terus. Bojone bingung ini. Oh ini ngomong bojone atau ngomong dia gitu. Misalnya, dipanggil, mereka tidak kamu. Oh, dipanggil aja, nggak apa-apa, beres sih kok. Ya gitu teman-teman. Tapi banyak agent yang merasa, terus nggak apa-apa, kamu lanjut main. Nggak bisa ya, harus memenuhi kebutuhan itu. Nggak apa-apa kok, nyantai ya. Udah sini kan cuma datang aja cerita tau. Nggak apa-apa, aku tinggal aja sih. Terus gitu loh teman-teman. Ya, peka ini penting teman-teman. Nah, kalau kita sudah kenal dekat, ya, terus kita mau coba untuk masuk ke asuransi, kita kan harus tahu bahwa menurut saya kita harus bisa membedakan bahwa orang ini adalah tipe positif atau tipe negatif. Karena di lingkungan kita nggak bisa tahu benar bahwa orang itu positif atau negatif kalau kita nggak dekat. Ya, kenapa sih? Karena
Setiap orang yang kita temui pasti menunjukkan apa baiknya. Dia pasti kelihatan positif semua. Tapi begitu kita dekat, kita langsung tahu loh, orang ini positif atau negatif. Dengan cara apa ya? Melakukan pendekatan dulu. Jadi at least kita cuma make a friend aja. Jangan jadikan dia sebuah beban bahwa orang ini harus closing, orang ini nggak layak closingmu. Just make a friend aja. Dari situ kita akan tahu orang ini tipe positif atau negatif. Ya, kita bahas satu-satu kalau kita bertemu dengan orang yang tipe positif. Responnya terhadap asuransi gimana? Kan pasti muncul dua respon, positif dan negatif, setuju ya? Kalau positif ya, kembali lagi kita ke yang pertama, kita lakukan aja obrolan yang positif. Otomatis ketika dia ngomong orang positif, tadi dia pasti responnya positif karena dia mungkin bisa asuransi medis. Ya kalau kita gampang edukasinya. Yang bermasalah adalah ketika kita ketemu orang yang negatif, setuju? Ya. Kalau ketemu dengan orang negatif ini pun dibagi dua. Yang pertama, wah, aku nggak suka asuransi. Nah gitu ya. Nah, kita ngomongin orang ini negatif. Nah, tipe yang kedua, asuransi itu sudah banyak, so nggak perlu lah aku asuransi lagi. Betul ya? Seperti itu pun juga termasuk tipe yang negatif. Nah, tipe-tipe ini kan beresinnya beda-beda juga teman-teman. Beresinnya kan kita harus tahu bahwa orang kayak tipe, wah benci asuransinya harus beresin gimana. Dan kita nggak boleh langsung ya, mau kenal deket, mau langsung prospek. Ya kembali lagi, bakal jadi orang yang kenal lagi teman-teman. Ya, so kita harus tahu mengenali bahwa kalau tipe orang negatif itu akan terbagi dua, orang yang nggak suka asuransi, atau orang yang punya banyak asuransi. Kita bahas satu-satu ya. Menurut saya kalau orang yang tidak suka asuransi, ya ini pun pasti sudah diajarkan sama agensi kalian ya. Kalau tipe orang yang negatif nggak suka asuransi, so kita datang, kita harus beresin sakitnya dulu. Nggak boleh langsung prospek. Meskipun dia sudah dekat ya happy ya, tapi kita nggak boleh langsung prospek. Oh ini loh, aku ini punya produk apa? Lu mesti dengar. Karena merasa kita sudah dekat, ada langsung prospek. Nggak bisa. Tetap ketidaksukaan dia terhadap asuransi tetap jadi temanya dia. Di OT kayak apapun, kamu dekat dengan aku belum tentu aku beli asuransi di kamu. Karena memang aku nggak suka dengan asuransi, itu kan poinnya. Tapi kalau kita memaksa untuk bercerita, ya kita bisa bercerita. Hasilnya sia-sia. So kita ketemu dengan orang yang tidak suka asuransi, kita harus beresin sakitnya. Tanya sih, apa kok nggak suka asuransi? Apa opo? Apa OC? Apa opa? Apa opo? Kenapa tidak suka asuransi? Kalau orang tidak suka asuransi, itu kan paling kita sebagai konsultan kan paling cuma bisa nebak cuma 3 hal sih menurut saya, tentang agennya yang nggak karu-karuan, tentang saldo, sama tentang klaim. Setuju ya? Kan paling itu toh gitu. Di dunia asuransi itu sudah ada hal baru yang wah ini baru pertama kali kasus ini terjadi. Nggak ada teman-teman. Orang nggak seneng ya pasti lingkupnya ya di ranah-ranah klaimnya nggak cair kayak dengar dari temannya saudaranya bahwa asuransi ini bencana oke. Ya kita harus beresin. Kalau kita tahu ternyata orang ini sakit hatinya dari klaim ini kayaknya waduh asuransi ini bujuin kabeh. Waktu masuk ngomong enak, tapi waktu keluar bulutnya setengah mati bla 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 bla. So ya kita harus beresin dulu. Beresin ini pun juga kita juga harus punya tekniknya. Ketika orang bercerita, kata-kata bayar loh agent ini kayak gini. Oh iya aku salah bener. Terus dia cerita bahwa kok sakit itu gak cair. Dan terus kita bantah, bukan kayak gitu. Jangan teman-teman. Jangan dibantah, mungkin orang sakit hati jangan dibantah. Sama kalau cewek lagi bad mood, benar dan salah, tetap. Ya, sebenarnya sama lah. Salah benar ya tetap benar mereka. Jangan dibantah. Bukan gitu kok sih benar kayak gini kok. Waduh, tanda kamu bisa berdebat 5 jam gara-gara bahas sesuatu yang nggak penting gitu. Dengerin aja semuanya. Salah ataupun benar, iya benar. Betul. Benar kok. Benar nggak asuransi? Iya, benar. Oh iya terus saya. Jangan pakai alasan bukan kok, sebenarnya bukan kayak gitu. Jangan wes. Pokoknya iya ono wes. Cewek paling seneng dindai meskipun salah. Ya. Pengakuan calon nasabah Anda seperti cewek sih. Ya. Pokoknya iya ono wes, enggak usah dibantah taruh kamu. Ya, dia semuanya. Begitu dia selesai. Rata-rata pasti tanya gini, "Ya apa menurutmu?" Gila enggak suaranya? Kan dia tanya, "Ya apa menurutmu?" Ya kita bisa mulai ngomong. Kok sing mbok ngomong, sing cici ngomong, Bu, sing ibu ngomong semuanya benar. Betul kan? Tapi ketika kamu tampil harus ambles kabeh semua
semua opininya dia kan ambles kabeh. Tapi dia sudah mulai nyaman dengan kita karena dia merasa didengarkan. Setelah didengarkan, cewek itu paling nyaman, betul ya? Tapi bencana bisa tanya menurutmu, wah berlanjut lagi, wah gitu ya. Tapi kalau nasabah kita setelah bilang bener kabeh itu, tapi menurut Yudi, kemarin Yudi sih baru kebetulan ini masalah tentang klaim ya. Kebetulan Yudi kemarin baru ikut training klaim. 3 hari Yudi ikutin training klaim. Ternyata tuh, sing koko ceritanya itu wah bener kabeh, betul kabeh. Tapi ternyata tuh hal-hal kayak gitu tuh ada aturan nih. Tak cerita dikit ya, klaim itu nggak cair cuma karena 3 hal. Apa itu? Oke ya, Yudi mau edukasi sebentar. Klaim itu ternyata kesimpulan setelah training 3 hari. Klaim itu cuma nggak cair karena 3 hal. Pertama karena lapse, kedua karena misproduct, ketiga karena pre-existing. Cerita satu-satu teman-teman. Lapse itu adalah kondisi seperti ini ya. Tentang teorinya kan nanti sendiri, nanti ada trainingnya sendiri ya teman-teman. Kita nggak bahas itu. Kita beresin. Ternyata klaim nggak cair cuma karena 3 hal. Lapse nggak bisa cair. Misproduct nggak bisa cair juga. Terus kita tambahin story tadi. Contoh misproduct kayak gini. Beberapa kita tambah ceritanya gitu. Kita beberapa waktu yang lalu Yudi pernah datang ke Tuban. Tujuan Yudi datang ke sana cuma mau review polisnya nasabah. Terlepas dari nasabah itu nasabah Indonesia atau bukan. Pokoknya Yudi datang mau bantu review polis. Yudi ketemu dengan toko emas di sana dan tak minta review polis, dia bilang nggak perlu. Mamaku belikan aku asuransi pasti the best. Wah ciamik kok. Sudah lama. Sampai sekarang pun sudah tetap bayar lagi. Jadi dulu mama yang bayar, sekarang dia yang bayar. Boleh kok tak review polisnya? Nggak usah lah. Singkat cerita saya cuma temenan aja sama dia. Temenan aja dan akhirnya dia simpan WhatsApp saya simpan WhatsApp dia. 3 bulan kemudian dia WhatsApp ke saya. Yud, kamu masih di Indonesia? Duh, masih gua apa? Oh enggak loh, aku kan barusan kena demam berdarah. Demam berdarah atau tipes saya lupa. Saya masuk rumah sakit, tapi benceng sama asuransi ini, paling aku pokoknya marah-marah. Enggak cair tau enggak? Saya kok sabar. Apa sih bisa dibantu? Kamu bisa bantu nggak cair mau ini? Oh, gampang kok. Tak datangi dulu ya kok ya. Kapan kok bisa ditemuin? Sebenarnya kamu kapan dapat pun bisa. Oh, tapi sekarang kamu nggak selalu jual mahal. 3 hari lagi ya, Yudi ke sana. Ya wes, barangmu pokoknya mau datang sini kontekan. Gak usah di toko ya. Wah sekarang dulu tak ajak ke rumahnya nggak mau. Sekarang ajak ke rumah. Di rumahnya gak usah di toko. Ya wes, datanglah ke rumah 3 hari kemudian. Sampai situ saya melihat, ayo mana polisi? Ini loh yang marah-marah. Bacaan. Laisok lebih cair mau. Mau kontaknya wisi gila kan orang ini. Terus saya sabar, jangan gitu ya. Tak baca. Waktu itu polisnya warna kuning. Hah? Tidak boleh sebut Pak. Warna. Jadi ketika kita rangkum ternyata di dalam polisnya dia isinya cuma jiwa 1M dan asuransi kecelakaan 500 juta. Woi, saya gini, kok sini kok dulu ya aku. Ini kan polisi kok ada polisi lainnya enggak? Enggak ada yang mamaku beli ini dan itu dan sekarang pun saya tak bayar gitu. Bencana enggak cair aku. Masa kena gini enggak cair. Gitu kok ngomongin kan sangat kritis barang sampai cair miliaran bullshit. Ayo kok bacaan ya. Ini asuransi jiwa, berarti kalau meninggal baru cair berapa kok? 1M. Ini asuransi kecelakaan, berarti kalau misalnya kecelakaan baru cair berapa? 500 juta. Kok mau tanya bro? Lah misalnya kok demam berdarah, kira-kira sih mana sih bisa bayar kok ya? Buka foto. Loh, aku ini tidak ada di hospital ya teman. Loh, menurut kok ada nggak? Saya selalu bertanya teman. Loh, menurut kok ada? Loh, nggak ada juga gini. Berarti selama ini kan nggak punya. Nah, kalau mau coba ngomong di SWI, itulah tujuan ini di 3 bulan yang lalu datang. Tujuannya supaya ketika klaim, kok nggak kayak gini. Ngamuk-ngamuk, ternyata beli ini salah, gitu loh. Mungkin aku bisa menanamkan dia dengan cara ini. Mungkin waktu Koko muda dulu, Koko senang trek-trekan. Akhirnya mama khawatir beli asuransi jiwa, kecelakaan. Masuk akal lah, kok. Tapi begitu pindah ke Koko pernah tahu nggak isinya apa? Koko cuma lagi itu bayar itu, tanpa tahu isinya apa. Sekarang tahu ini ya tahu. Waduh, kuat kalau nggak iso cair gitu. Ya sudah, Koko tahu bahwa asuransi itu kita harus tahu isinya apa. Ya wes, singkat cerita dia akhirnya ya. Jadi artinya gitu loh, kita bisa edukasi dengan cara-cara seperti itu. Yang misproduct itu mungkin ceritanya bisa dipakai bahwa cerita seperti itu bisa membuat orang sadar bahwa di luar sana asuransi itu banyak kacaunya.
apa yang dia beli segala macam. Ya toh? Dan yang ketiga pre-existing kan sudah jelas, kondisi yang sudah ada, akhirnya ikut polis. Contoh, kita selalu kasih contoh. Saya kena ngering